214881129. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah IPA kelas tinggi dengan membuat video pembelajaran yaitu materi kelas 4 yaitu dengan tema fotosintesis, proses paling penting di bumi. Simak video berikut ini ya, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fotosintesis. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa, sedangkan manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari ini bersama. Nah, kalian pasti bertanya kan bagaimana tumbuhan mendapat makanannya? Yaitu tumbuhan mendapat makanannya dengan cara fotosintesis. Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya itu dinamakan fotosintesis. Sama seperti halnya ketika kita lapar, yaitu maka kamu akan pergi ke dapur, ke kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun, sementara pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Air yang tersimpan dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Sementara gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Ilustrasi fotosintesis. Yang pertama, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan. Yang kedua, tumbuhan menghasilkan energi cahaya dari matahari. Kemudian, energi dari matahari memasuki bagian kloropias dari daun. Yang ketiga, klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. Yang keempat, akar menyerap air di dalam tanah. Akar kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Yang kelima, karbon dioksida. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Dan yang keenam, kloropias. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloropias. Yang ketujuh, oksigen. Hasil masakan di daun atau fotosintesis yaitu karbon dihidrat atau makanan dan oksigen. Dan yang terakhir, terjadilah fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, di sini kita selanjutnya akan mengisi sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Jawabannya adalah perbedaan tumbuhan dan manusia dan hewan itu manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan maupun tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan, mereka perlu bergerak, berburu, mengelola atau memasak, khusus manusia. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Jawabannya yaitu tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, karbon
dan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu? Jawabannya yaitu hasil dari fotosintesis yaitu berupa karbohidrat atau makanan dan oksigen. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Jawabannya, proses fotosintesis sangat penting karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernafas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Pertanyaan yang kelima yaitu sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Nah, sikap yang perlu dilakukan terhadap tumbuhan banyak. Salah satunya adalah sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam termasuk menjaga ekosistem laut. Pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Jawabannya, jika di muka bumi ini tidak ada tumbuhan, maka yang terjadi yaitu di bumi tidak ada sumber makanan dan tidak ada yang menghasilkan oksigen. Baik, di depan kita sudah membahas terkait materi fotosintesis. Dari materi tersebut bisa disimpulkan bahwa fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan di darat maupun di laut juga berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan di udara untuk bernafas dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut. Baik, demikian pembahasan terkait fotosintesis dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dengan baik terhadap kalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.